Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Purnama Nurwidyastuti. Pada video kali ini, saya akan mereview sebuah jurnal penelitian dengan tema fungsi finance management. Apa saja yang akan disampaikan dalam video ini? Yaitu yang pertama adalah dimulai dari judul artikel yang akan saya review, disertai dengan nama penulis dan tahun pembuatan artikelnya. Kemudian yang kedua, variabel penelitian. Selanjutnya yang ketiga, jenis penelitian. Selanjutnya yang keempat, yaitu populasi, sampel, dan responden. Dan kemudian temuan yang ada pada artikel. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Baik, langsung saja saya akan memulai. Judul yang akan saya review adalah Sistem Pengendalian Interim atas penerimaan kas pada Hotel Baru Indah Banyuwangi, yang mana ditulis pada tahun 2019 oleh saudari Rina Mukarramah. Nah, yang kedua yang akan saya sampaikan yaitu variabel. Sebelumnya apa itu variabel? Nah, perlu diketahui di dalam suatu penelitian, menurut Asyuri dan Zainuddin, variabel dapat diartikan sesuatu yang berubah-ubah atau tidak tetap. Variabel juga dapat diartikan sebagai konsep dalam bentuk konkret atau bentuk operasional. Jadi, variabel yang terdapat dalam artikel ini adalah variabel bebas atau yang dinamakan variabel X dan variabel terikat atau juga yang dinamakan dengan variabel Y. Nah, data variabel X atau variabel bebas yang disampaikan di artikel ini adalah sistem pengendalian interim. Sedangkan data untuk variabel Y-nya atau variabel yang terikatnya yaitu terdapat penerimaan kas. Nah, jika digambarkan akan terlihat seperti tabel yang akan saya tampilkan di slide berikut ini. Nah, di sini terlihat dua baris variabel X dan Y, di mana masing-masing variabel terdapat kolom konsep variabel dan indikator. Nah, untuk variabel X itu konsep variabelnya yaitu struktur organisasi, yang kedua metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, yang ketiga mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, selanjutnya mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen. Sedangkan indikatornya yaitu struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas, dan yang kedua sistem otorisasi dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya. Yang ketiga, praktik yang sehat. Yang keempat, karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawab. Nah, untuk baris variabel Y, itu konsep variabel dan indikatornya terbilang sama, yaitu struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga penerimaan saldo dalam kas. Nah, selanjutnya akan dibahas mengenai jenis penelitian. Oke, saya lanjut yang ketiga dan keempat, yaitu jenis penelitian dulu. Nah, di sini penulis menggunakan metode kualitatif, di mana data yang disuguhkan berupa instrumen pengamatan. Nah, kemudian yang keempat, nah, ini mengenai populasi, sampel, dan responden. Nah, untuk populasinya sendiri, karena penulis melakukan objek penelitian di Hotel Baru Indah Banyuwangi, maka populasinya itu ada pada siapa yang berada di objek penelitian tersebut, yaitu tidak lain adalah karyawan dari Hotel Baru Indah Banyuwangi. Dan untuk sampelnya, ini orang-orang yang dipilih oleh penulis pada saat melakukan wawancara, yaitu disebutkan di sini
manajer, kepala bagian keuangan maksudnya, dan karyawan yang terkait dalam penelitian. Hanya saja, penulis tidak menerangkan secara spesifik nama jabatan yang tertulis secara tegas. Nah, sementara untuk respondennya sendiri, di sini orang-orang yang disebutkan sama dengan yang disebutkan pada sampel, yaitu manajer, kepala bagian keuangan, dan pihak-pihak karyawan yang terkait. Oke, selanjutnya yang akan saya sampaikan adalah hasil temuan dari artikel yang direview. Jadi di artikel ini, penulis mengemukakan temuan yang ada selama dalam penelitian di Hotel Baru Indah Banyuwangi, yaitu adanya perangkapan tugas oleh bagian keuangan yang membuat bukti kas keluar, yang mana seharusnya tugas tersebut dilakukan oleh bagian akuntansi. Dengan adanya perangkapan tugas, nah, itu sangat memungkinkan terjadinya tindak kecurangan oleh pihak terkait. Selanjutnya, nah, ini selanjutnya kesimpulan. Dari seluruh pembahasan yang ditulis oleh penulis, maka kesimpulan yang disampaikan adalah setiap organisasi atau perusahaan, baik itu dalam bentuk penjualan jasa, perlu mempunyai suatu sistem yang dapat menunjang kegiatan operasional, di mana salah satu sistem tersebut yaitu sistem pengendalian atas penerimaan kas yang lebih efektif dan efisien. Oke, kemudian yang terakhir yaitu saran. Adapun saran yang pada artikel penelitian ini yaitu perlu adanya pengembangan software. Ini difungsikan agar meminimalisir kelalaian yang dilakukan pada saat penginputan data. Juga sebaiknya diadakan surprise audit yang dilakukan secara dadakan. Baik, itu saja yang saya sampaikan terkait bahasan review artikel penelitian yang berjudul Evaluasi Sistem Pengendalian Intern pada penerimaan kas di Hotel Baru Indah Banyuwangi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.